banyak banget hero damage yang terbalut dalam komposisi hero-hero dari Pendekar Esports. So kita akan segera terjun kembali ke dalam pertempuran. Dan MDL Arena, mana tepuk tangannya? Here we go, game kedua. RRQ Sena versus Pendekar Esports. Yap, masih dipandu oleh kami bertiga tentunya atas keseruan di game yang kedua kita kali ini. Dengan adanya pergerakan dari roamer dan mid lane, setup juga ada diberikan. Dari teman-teman RRQ, harusnya mobilitas mereka ini akan di cover dengan permainan yang cepat dengan ngebawa karya Matilda di game kali ini. Iya, ngomongin masalah Matilda, ini bakal menjadi salah satu tantangan yang paling besar harus dihadapi oleh Pendekar. Karena mobilitas yang tinggi cukup membuat targeting dari Moskov, dari Alpha, dan bahkan dari curtain call-nya Cici pun cukup terganggu lah. Iya. Ya. Masalahnya kalau kita bicara soal komposisi hero Pendekar, ini Angelanya relevan dengan adanya power zoning dari JC dan juga power pick off dari sosok Rine. Nanti kita bakalan lihat nih warna seperti apa yang bakal dibawa oleh Pendekar. Iya, dan bahkan kalau kita dari emblemnya pun di sini ternyata untuk dari emblem yang dibawa oleh Alpha ini full ke arah fighter plus dengan Demon Hunter yang ngebuat early-nya lumayan sakit. Nah masalahnya sekarang Alpha-nya terjebak dan Rine malah menghilang. Flicker dikeluarkan dari Drew dan dia pun gak selamat, dua member hilang ke tangan RRQ Sena. Nampaknya ada satu buah kesalahan yang tidak diduga oleh Pendekar. Bagaimana upaya untuk masuk ke area lini pertahanan RRQ Sena membawa adanya nyawa yang harus direnggut oleh tim RRQ. Ingat ya, ini yang udah kita bahas tadi untuk di belakang tadi ya. Di talent room bahwa dengan 20% damage taken ini cukup berpengaruh. Apalagi dengan tidak adanya hero-hero penjemputan yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari Pendekar ngebuat Rine dan juga Drew mau nggak mau menerima marshal mereka. Ya, ini jadi modal awal yang baik untuk RRQ Sena menyikapi Turtle yang pertama hadir. Bagaimana setup mereka pun sudah mulai terpantau dengan adanya 3 pemain disusul dengan ada Iran yang mengarah ke arah Rine. Oh my god, Eternal Guard masih bisa menghindar sebenarnya dengan Spear of Alpha. Masalahnya Rine akan juga melepaskan turtle pertama ke tangan RRQ Sena. Drew di bagian depan, nama Vandit dikeluarkan dan yes, Retribution yang on point dari Ian masuk invasi ke area bagian jungle. Puff di sana mencoba dikontes tapi Drew gak bisa diselamatkan. Hardcard memang dibuka, masalahnya Jayski yang jadi target. Chain advantage again and again diamankan oleh teman-teman RRQ Sena. Turtle sepaket dengan adanya poin eliminasi dan belum ada kompensasi dari Pendekar. Ini paketan yang diterima oleh RRQ bisa dibilang cukup tebal ya untuk di arah early-nya 900 gold di tangan. Dan melihat bahwa levelnya pun ini sebenarnya masih di-lead oleh Rine sedikit. Ya tapi balik lagi ya, ini fighter jungle yang kita omongin. Tapi kalau untuk keseluruhan dari timnya, aku melihat Battle dan juga Toy ini ada gap level juga GP. Iya. Satu level beda gapnya yang dimana mungkin akan mengamplify power spec-nya dari Toy lebih cepat lagi dibandingkan dengan biasanya di menit 12 ataupun 15. Iya, masalahnya Salvox sama pergerakan Infinity War di area bottom lane sih. Lihat Cici-nya di sini agak overwhelmed dengan pergerakan dari Dairon loh. Iya, pelan-pelan gak sih Mas Dairon? Betul. Dan sekarang lagi-lagi setengah gold plating lebih diamankan oleh Dairon. Keuntungan semakin di-lead dengan RRQ Sena yang sudah memegang 1200 gold di atas Pendekar. Wah, ini keuntungan yang luar biasa yang harus coba untuk dikonsistensikan dengan adanya keuntungan lainnya. Karena kali ini Pendekar masih coba untuk mencari titik manis setup mereka untuk mendapati kompensasi. Dan nampaknya di area bawah terpantau ada pergerakan dari Rine yang bakal disusul dengan adanya Ians yang mengusir mundur Rine mundur ke area belakang dengan ultimate-nya. Tapi ini emang agak sulit sih dengan adanya Cici di match up-nya dengan Pakito ya. Karena enaknya kalau Cici itu dia bisa nempelin. Tapi kalau misalkan hero-hero lawannya mobilitas cepat, Yoyo Bliss itu nggak bakal bisa nyampe. Dan nggak bakal bisa nyangkut. Itu yang ngebuat akhirnya damage outputnya Cici itu jauh di tone down dibandingkan dengan Pakito kalau di bawah head to head. Ya, Toy di sini udah jadi Feather of Heaven, setidaknya ini jadi bekal karena lihat ada tamu tak diundang di area top lane. Yep, Bottle yang menjadi target dari semua penjuru. Dia mencoba ditangkap tapi sama Vandit Flicker dan dikeluarkan 2 member. Karena imbasnya Idol, Flicker, tapi Spear of Destruction Bottle connect dan membuat dirinya tertancap. Masalahnya Rine dipegangin dan gak dikasih pulang. Untungnya ada kartu yang membuat Ian gak bisa di-connect ke arah Rine. Tapi mencoba diberikan kembali keadaannya dengan true damage yang dihasilkan. Rine membuat Ian harus tereliminasi. Wow, ter-outplay. Bagaimana Rine yang nyaris tumbang justru berhasil membungkam sosok jungler dari RRQ Sena dan men-take over. Ini yang mereka butuhkan. Peruntungan yang akhirnya bisa dikonvert lagi dengan area battle yang nge-split di area top lane. Ya, namun di sini peruntungan yang didapatkan oleh Pendekar adalah dengan setup menjadi Jayski, dia rotasi dari bawah loh. Dia tahu bahwa untuk landingnya dia cuma bisa sustain, nggak bisa terlalu winning.
Makanya rotasi yang sangat jauh ke atas sana ngejagain dengan adanya Dairen yang coba untuk pick off ke arah Rine dan bahkan nutupin Ians untuk tidak bisa menyentuh ke arah Rine. Dan itu ngebuat Pendekar punya teamfight yang benar manis banget di turtle kedua. Iya, siapa sangka ya JSK mampu untuk membawa timnya mendapati keuntungan yang mereka cari. Gold yang tadinya sempat dipimpin oleh RRQ Seina kini berbanding terbalik dibalik oleh teman-teman Pendekar Minwal di area mid lane. Ya, mencoba untuk menampatkan Rinsya. Masih terkena efek puppet on spring. Kembali point kill untuk Pendekar di menit kelima. Wow, nampaknya sudah mulai terlihat ya combo-combo yang dibawa oleh Pendekar. Dengan adanya Speechless yang terus memberikan follow up ke area Rine. Yang ngebuat akhirnya setup mereka berjalan sesuai skenario, Ji. Ya, apalagi kalau kita dari itemization-nya ya, Fury Hammer dan juga War X di tangan dari Rine. Ingat tuh damage ditambah lagi dengan penetration. Kurang nembus apa? Ke arah dari Ians. Dimana untuk Ians, responnya item pertama menuju ke arah Dreadnought Armor dan juga Molten Essence. Ini bakal oke banget untuk menyeimbangkan antara damage dan juga defensive outputnya. Namun berkat dari Rine ini udah mulai terlalu... Ya, masalah sekarang Battle nggak bisa selamat. Dengan entropy yang sudah mulai dibuka, Speechless. Ini target selanjutnya dari RRQ Sena. Mereka semua langsung disengage. Yep, tidak cukup sempat ya. Mengingat tadi ada posisi yang sama juga yang mendapati damage yang diberikan oleh Ians dan kawan-kawan. Yang ngebuat akhirnya Battle tidak tertolong. Kekosongan terjadi harusnya karena Drew nggak mau ngambil resiko. Dan Turret ini harusnya jatuh di tangan RRQ. Dicoba untuk melakukan zoning out dari teman-teman RRQ Sena. Top lane pun langsung di-push dengan begitu mudahnya. Namun melihat dengan adanya perbedaan level yang cukup signifikan di angka satu level antara Rine dan juga Ians, ini akan menjadi pertanyaan besar. Turtle akan itu ke tangan siapa? Karena kalau dilihat dari setup, RRQ Sena sepertinya agak sedikit lebih matang. Wow, itu Rine lagi-lagi. Dari Drew menangkap dua member Toy dan juga Idok. Masih ada entropy untuk disengage Ians. Berputar-putar Baxia Shield United masalahnya dengan Hardguard dan juga JSK. Tapi di sisi lain Dairen berhasil mendapatkan Paddle dan juga JSK. Korban kedua. RRQ Sena bebas mendapatkan turtle kali ini. Kupikir tadi ada prolong tim fight yang bisa di-cover dengan adanya Love Whip. Tapi justru dua pemain Pendekar hilang dan Turtle yang tadinya ditanyakan akhirnya dijawab. RRQ Sena berhasil menutup Turtle yang terakhir di tangan mereka. Setup awalnya tuh benar-benar udah komitmen banget. Entropy langsung dibuka dan akhirnya kasih damage yang gede banget. Tapi di mid lane, Spear of Alpha kembali dieksekusi tapi Rine kurang cukup damage-nya untuk bisa menghilangkan nyawa dari Rinsya. Malah dia loncat ke dalam ambang kematian. wah. Satu untuk nothing. Wah. Ini setup dari RRQ Sena udah benar-benar kelihatan banget bahwa mereka memiliki konsep di mana my friend are my power. Ya, dengan adanya power komitmen, entropy duluan dibuka, abis itu Idok kayak coba untuk mengejar ke depan sana. Jadi bait bahkan langsung melakukan flicker ke belakang dan itulah momen di mana tadi dari daerahnya masuk. Momen yang pas banget untuk numbangin ke battle-nya. Battle hilang, Moskov tidak ada, power dari Inspire juga. Ngebuat akhirnya damage outputnya cukup dari J-Ski dan juga Speechless saja. Tapi ingat, J-Ski dan juga Speechless dikombokan itu jadinya ke waktu yang panjang, bukan damage yang besar. Ya, perbedaan treatment yang ngebuat di sini Iya. Battle harus mengalami kerugian ya dengan 2 kali terpick off karena beberapa kali bisa digapai oleh pemain-pemain dari RRQ Sena. Sedangkan Toy di sini dapetin treatment yang baik. Gak ada yang bisa nyentuh seperti pertanyaan kita di awal kan. Gak ada hero yang purely bisa masuk ke area backlane. Jawaban mereka adalah front to back. Dan itu PR tersendiri buat Pendekar. Sebenarnya ada satu jawaban sih, CP, cuman nggak praktis. Spear of Destruction. Itu dia. Untuk bisa melakukan teleportasi ke arah belakang sana, namun melihat pergerakan dari Pendekar dengan posisi seperti ini, satu hal mungkin yang mereka udah mulai harus deg-degan adalah Toy-nya dari tadi masih belum kesentuh, dan itu ngebuat snowball potensial sangat-sangat possible dilakukan oleh RRQ Sena, apalagi Ians yang udah menggunakan Baxia ngelawan Alpha. Tumbangnya hanya sekali. Iya, nggak jadi masalah juga. Nggak jadi masalah banget gitu loh. Karena memang dari tadi juga backup-nya cepat ya dari Idok ya. Tapi masalahnya sekarang memang inner turret sudah berhasil didapatkan oleh RRQ. Dan mereka secara bersamaan bergerak menuju Lord Pit. Lord pertama akan segera hadir di 7 detik yang akan datang. Mahal banget ya. Winner hilang tanpa Lord. Perbedaan dari segi network. Akankah ini jadi hambatan ya? Atau ternyata Pendekar masih maju tak gentar. Mereka akan memaksakan kontestasi karena gap level yang tidak begitu signifikan. Ini bisa nge-trigger ini untuk masuk ke area teritorial yang krusial, Ji. Iya, apalagi dengan Rine ya, bisa dibilang cukup instan lah masuknya dengan Spear of Alpha. Namun memang agak sedikit repot dari segi masalah durability. Apalagi ngelihat power dari Dairen, 2 point kill dengan full item ke arah offensif. Oke,
kita ngeliat Rine itu punya healing power yang gede. Tapi untuk dari segi defensive itemnya, aku masih belum banyak melihat tadi. Fury Hammer dan juga War Axe untuk item pertamanya. Mungkin next yang bisa ditampil dengan Brute Force, tapi itu pun masih bisa lumayan penyok di depan Pakito. Iya, dan masalahnya udah ada Holy Crystal di tangan Toy nih. Ya. Jadi efek kejut damage yang besar itu bisa dihasilkan dari Natanya Toy. Sehingga pendekar itu dia. harus hati-hati banget nih ya. Apalagi mereka nggak bawa hero yang cukup tebal yang ada di bagian depan. Iya, itu pengambilan item yang bijak ya. Ketika berada di winning condition, kita tahu betul Holy Crystal sekarang jadi item termahal untuk Magic. Ini jadi malapetaka ketika nantinya ada sticky impact yang bakal dipertonton oleh RRQ. Pendekar kali ini nampak jaga jarak. 3 duo for sure udah mulai coba untuk diimplementasikan. Tapi nampaknya Council Play, teori ancaman dari pendekar Lord belum terreset. I'm offended juga Flicker, Spear of Alpha dikeluarkan semuanya. Tapi ternyata malah membuat Idol dan juga Rinsya dihilangkan serta dengan Toy. Terlalu sakit damage yang dibuat oleh Bottle. Dengan adanya Flicker mencoba untuk melarikan diri, Dairen hanya menyisakan dirinya dan juga Ian berlarian dari area range basic attack-nya Bottle. Wow, trigger dari pendekar membuat akhirnya 3 pemain bahkan Ian di area mid lane. Gak bisa selamat dan korban keempat. Dan sekarang pendekar bebas mendapatkan Lord yang pertama. Siapa sangka dia setup di area Lord-nya, kira trigger yang bisa diantisipasi oleh RRQ. Cukup dipaksa ya, karena tadi dengan momen dimana Rine masuk dengan Spear of Alpha-nya itu udah ngebuka chance banget untuk pendekar punya team fight yang enak. Dan plusnya lagi, kalau misalkan kalian ingat, Iyas datang dengan tidak menggunakan mana. Ya. Mananya udah bener-bener habis banget, jadi dia nggak bisa banyak mengeluarkan skill power. Ditambah lagi dengan posisi Dairen yang bisa bilang cukup jauh di atas sana, ngebuat akhirnya follow up attack pun tidak hadir di tangan dari RRQ Sena. Seperti yang gue bilang tadi di Kiss to Victory. BK follow up attack dari pendekar itu bener-bener chef's kiss banget. Cepet banget, yang mungkin kita lihat juga di Lihat Iron-nya. baliknya. Jauh banget, 4-1 nih ya, Iya. perbedaan kuantitas sih. Jadi apa yang digas oleh teman-teman dari pendekar itu karena ada informasi juga dengan top lane di mana daerahnya udah kelihatan 4 lawan 5 pede mereka langsung maju ke depan sana. Iya, dan terbukti sekarang keuntungan ada di tangan pendekar loh. Mereka berhasil mendapatkan keuntungan senilai lebih dari 3.000 dan bahkan gold lead ada di angka 1.000 gold untuk pendekar. Sama ya, ini same pattern dengan game yang sebelumnya. Sengit banget, jual beli serangan, goldnya kejar-kejaran. Dan kalau kita bicara menit 12, itemnya juga udah mulai terpantau. Adanya Radiant Armor di tubuh dari sosok Ruby yang dari tadi kalau kita bicara soal itu unoffended-nya tuh mengganggu banget. Iya, apalagi dengan adanya power defense ya untuk pertama Radiant Armor, kedua Dominance Ice gitu loh. Tapi aku notice bahwa itemnya Cici dan juga Alpha ini bener-bener ketiplek sama. Mungkin untuk item next yang beda, tapi Brute Force, Hunter dan juga War Axe. Jadi yang di setup sama pendekar itu bener-bener ke arah long term team fight-nya. Kalau kita ngelihat ke arah itemnya dari Angela, oke, Necklace of Durance ditambah lagi dengan adanya Flash of Dionysus dan juga Demon Shoes. Ini udah enak banget, apalagi dengan Focusing Mark. Jadi inti dari power pendekar adalah kalau ada hard guard, mereka berani maju. Ya, itu sih yang selalu jadi kunci ya, repetitive move dari pendekar. Iya. Ketika adanya backupan dari si Speechless entah masuk ke area Rine. Karena kali ini targetnya udah 3 loh. Yang tadi kita bilang ada di area Jesky, dia juga bisa kasih coverage ke area battle. Dimana damage dari battle ini udah eksplosif banget. Cuman ini udah menjadi timing yang cukup reflektif buat teman-teman dari pendekar. Ingat, ini menit berapa? 13. Iya. Ngeliat dari itemnya doang, gak cuman dari Alpha dan juga Jesky yang jadi. Toy pun juga udah mulai jadi dengan 2 kill, 1 death dan juga 4 assist. Tapi menurut aku ya, ini RRQ masih harus menunggu Toy dengan Wind of Nature-nya. Iya. Untuk lebih secure lagi ya. Karena Iya, memang damage dari Bottle, kita udah lihat tadi, nggak bisa dibendung sama sekali. Harus respect sih, even kita udah bahas dia udah punya item termahal juga ya. Cuman kalau di head to head kan dengan sosok battle yang kali ini udah dapetin comfort zone-nya, ini yang ngebuat harus ada satu respect dari sosok Toy dan keduanya sama-sama menunggu kurun waktu Lord dengan menghindari gerakan. Gak ada yang mau mulai duluan masalahnya. Ini benar-benar sama-sama menghindar ya, karena walaupun Asli. beda di angka 1.300, tapi masuk di menit 15 tuh udah mulai masuk di titik dimana diminishing return lah. Maksudnya nggak terlalu beda jauh banget gitu loh. Masih sama-sama powerful, apalagi dengan Dairen udah mendapatkan Malefic Roar. Bagian backline ini makin berbahaya lagi. Dan battle, ingat pakai Moskov. Kira dengan jarak pendek yang cukup mudah untuk digging habis-habisan oleh Pakito. We'll see, nampaknya pemain-pemain dari RRQ Sena sudah ready untuk menyikapi Lord. Dibuka terus. Dibuka dengan adanya Ians yang melihat adanya Rine di area hutan. Tapi kayaknya masih terlalu beresiko sih kalau mau coba untuk all in ya. Karena hardcore juga masih available. Bisa digunakan kapan saja ke arah Rin. Dari tadi kita lihat memang
Selalu ada inisiasi, tapi Eternal Guard yang sudah mulai dibuka, informasi mahal diterima oleh pendekar. Betul sekali, manajemen wave-nya terlihat balance di area top lane. Sehingga nampaknya kali ini ada satu buat impact Drew. Wow, terlalu cepat untuk menghilang Drew. Di sisi lain Toy masih bisa menghindari entropinya. Sudah nggak ada lagi hard guard, connect ke arah bottle. Tapi dipaksa untuk disengage. Dan permainan kiting dari arah sana malah membuat mereka berada di dalam keuntungan. Wow, sulit ya ketika ada Jayski masuk ke area kerumunan. Itu yang ngebuat Space Toy akhirnya terjawab. Toy sulit banget untuk bisa kasih deliver damage-nya di area team fight, Ji. Ya sebenarnya kalau kita ngomongin masalah kiting ya, pendekar tuh masih bisa nge-sustain kitingnya dengan mereka punya killer gitu loh. Cuman kalau sampai udah langsung tumbang seperti ini, Drew-nya langsung hilang. Ini ngebuat RRQ Sena punya plot yang cukup bagus untuk nge-save dan juga nge-secure Lord di menit ke-15. Karena ingat, mereka nggak punya tanker yang true tanker. Mereka hanya bertahan lewat sisi power yang datang dari Drew dan juga Battle. Dan dua item yang udah dibikin oleh RRQ Sena, ada Wind of Nature untuk Toy dan juga Necklace of Durance untuk Idok. Itu akan benar-benar merepotkan sih untuk semua healing effect dari pendekar esports. Itu ngejawab tapi Idok. Yap, kembali membuka peperangan dengan Rin. Wow. Dan juga Jayski double kill di tangan Toy. Looking for triple kill tapi Drew masih memiliki flicker untuk melarikan diri. Dan ini waktunya RRQ menginjak pertahanan dari pendekar. Oh my god, tidak begitu baik nampaknya situasi yang harus diimba oleh pendekar. Bagaimana Lord berjalan di area lini pertahanan top lane turret yang dimiliki oleh pendekar. Dan ready untuk jump in ke area objektif base turret 2 base. Tapi Drew Yap, mencoba untuk bertahan tapi sepertinya langsung menuju ke arah wipeout. Sangat kepicusan seorang tapi masalahnya sekarang base terbuka dan RRQ Sena mengamankan game yang kedua. wow, Raja